Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wulansari. Kali ini saya akan membahas tentang bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang moral, etika, dan hukum. Di kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung kita sudah menggunakan moral, etika, dan hukum. Karena hukum juga telah mengatur hidup kita secara tidak langsung. Kita harus mengetahui definisi dulu dari ketiga unsur tersebut. Yang pertama ada moral. Moral ini adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kalau moral, dari kita lahir itu sudah diajarkan. Bagaimana caranya berterima kasih kepada orang yang lebih tua, bagaimana membedakan antara peristiwa yang benar dan yang salah. Yang kedua ada etika. Oke, etika merupakan sekumpulan kepercayaan standar dan teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Etika sebenarnya juga sudah diajarkan kepada kita bagaimana beretika pada orang yang lebih tua, bagaimana bersikap. Terus ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Secara tidak langsung, hukum juga sudah kita lakukan ya. Terus ada undang-undang hukum di Amerika. Nah, undang-undang komputer Amerika Serikat ini mulai diterapkan. Yang fokusnya itu adalah berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Yang kedua adalah privasi. Ketiga, kejahatan komputer. Yang paling utama adalah peranti lunak. Selanjutnya ada UU Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Pada tahun 2002, Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Proposal untuk mencetuskan berbagai diskusi dan ketidaksetujuan dan peraturan untuk patentabilitas penemuan yang diterapkan pada komputer, yang pada akhirnya ditolak oleh Parlemen Uni Eropa pada bulan Juli 2005. Yang selanjutnya ada UU Privasi Pribadi di RRC atau Republik Rakyat Cina. Nah, kalau di RRC ini, pemerintah dan warganya ini udah semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan dan menjaga privasi pribadi. Tapi, masalahnya dalam menjaga privasi pribadi ini adalah menimbulkan konotasi yang negatif. Nah, dari itulah pemerintah memfokuskan peraturan penggunaan komputer dan internet untuk meminimalisir konotasi yang negatif. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Oke, di mana moral, etika, dan hukum ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Dari ketiga poin ini, yang paling mudah diterapkan itu adalah hukum. Karena hukum itu bersifat tertulis. Dan secara tidak langsung, kita sudah melaksanakan hukum. Di dalam menggunakan komputer, itu kita juga harus menggunakan moral, etika, dan hukum. Oke. Kebutuhan akan budaya etika. Suatu perusahaan itu akan menggambarkan bagaimana sih kepribadian pemimpinnya. Jika perusahaan itu dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi atau CEO itu harus bersikap etis pula dalam segala sesuatu yang dilakukan. Nah, bagaimana budaya etika ini diterapkan? Oke. Di sini ada 3 cara. Pertama, kredo, program etika, dan kode etik perusahaan. Nah, kredo ini adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Contohnya, komitmen untuk internal maupun eksternal. Terus ada program etika, upaya yang terdiri dari berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk pada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan, untuk menjalankan komitmen. Nah,
Terus ada kode etik perusahaan, merupakan panduan untuk melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya ada alasan dibalik etika komputer. Nah, ini ada namanya James Hamur mendefinisikan etika komputer ini sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penggunaan teknologi tersebut secara etis. Nah, James ini mempunyai 3 alasan. Kenapa sih pentingnya etika dalam komputer? Pertama, ada kelenturan secara logis, sebagai kemampuan program komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Terus ada faktor transformasi, yang mengatakan bahwa komputer itu dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang ketiga adalah faktor ketidaktampakan, mengatakan bahwa masyarakat itu memandang komputer sebagai kotak hitam atau tidak tampak. Terus ada beberapa macam. Di sini ada audit informasi. Audit informasi ini adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal dengan tujuan memverifikasi keakuratan catatan akuntansi dengan objektivitas. Nah, di sini ada jenis-jenis audit, yaitu audit finansial, audit operasional, audit berkelanjutan, audit desain, sistem pengendalian internal. Nah, bagaimana sih menerapkan etika dalam teknologi informasi? Di sini ada 2 hal. Yang pertama, adanya kode etik dan program edukasi. Kalau kode etik tadi, panduan untuk melakukan berbagai kegiatan yang tujuannya untuk meminimalisir resiko. Nah, yang program edukasi ini bisa kita dapatkan di mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.